Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Catur King. Berikut ini saya akan menunjukkan kunci jawaban dari problem catur yang pernah saya posting sebelumnya. Nah, ini adalah problemnya ya sahabat YouTube. Aturannya masih sama, dimana buah putih melangkah 3 kali, maka raja hitam harus mati. Dan untuk problem ini arah pion putih itu ke atas ya sahabat YouTube. Nah, sementara pion hitam itu arahnya ke bawah. Jadi ada 2 pion hitam yang sudah siap untuk sekolah. Terserah nanti mau jadi perwira apa ya sahabat YouTube. Ini adalah problemnya. Namun sebelum saya memberitahukan kunci jawaban daripada problem ini, jangan lupa ya sahabat YouTube, terlebih dulu untuk subscribe, like, comment, share video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat YouTube tidak ketinggalan dengan video-video saya seputar problem catur 3 langkah mati yang terbaru ya sahabat YouTube. Nah, sebelum saya menunjukkan kunci jawaban, ada kalanya orang melangkah ya seperti ini ya, saya tunjukkan kepada sahabat YouTube. Misalnya skak. Nah, kalau seperti itu skak dengan gajah, maka tidak ada jalan lain dari buah hitam adalah berpindahkan raja hitam ke H1. Seperti itu ya sahabat YouTube. Dan apabila di skak dengan menteri di sini, ini sudah 2 langkah ya sahabat YouTube. Nah, ini dimakan aja, makan, dan misalnya jadi menteri dan skak ya kan. Nah, tidak ada jalan lain, langkah ketiga putih dalam makan menteri skak. Nah, di sini raja hitam masih bisa lari ke G2. Jadi itu bukan kunci jawaban daripada problem ini ya sahabat YouTube. Nah, kita kembalikan seperti semula, seperti itu. Misalnya skak seperti langkah pertama juga skak dengan gajah di B6, maka raja hitam juga tetap akan masuk. Dan kalau skak dengan benteng di A1 ya, maka ini ditutup dengan kuda, dan ini malah hitam yang berbalik skak ya. Dan pasti langkah ketiga putih adalah rajanya menghindar ya, seperti itu. Dan tentunya sudah 3 langkah, kalau rajanya berhindar itu sudah hitung 3 langkah, dan buah hitam itu belum bisa mati ya sahabat YouTube. Jadi itu bukan langkah yang tepat, bukan kunci jawaban daripada problem ini. Nah, kita kembalikan posisinya seperti semula ya sahabat YouTube. Nah, apabila ada juga yang main seperti ini ya sahabat YouTube, melangkahkan ini ya seperti itu. Nah, kalau dimasuk ya, maka hitam akan mati karena langkah selanjutnya adalah skak di sini. Nah, tetapi pembelaannya tidak seperti itu. Ketika in ditaruh di situ, gajah ditaruh di E4, maka bukan raja yang masuk ke dalam, tetapi pion H2 ganti kuda. Seperti itu sahabat itu. Nah, kalau sudah seperti ini, apabila diskak oleh menteri ya di sini, situ, maka dimakan oleh kuda. Jadi putih sudah 2 langkah ya sahabat itu. Nah, kira-kira langkah ketiga putih itu mau melangkah di mana? Kalau ya, kalau makan kuda dengan benteng kan tentunya belum skak. Seperti itu. Nah, jadi itu bukan kunci jawaban. Dan kita kembalikan lagi ya sahabat YouTube ke posisi semula. Nah, perhatikan baik-baik. Berikut ini saya akan memberikan kunci jawaban. Sebenarnya kunci jawaban daripada problem ini adalah sangat sederhana ya.
sangat sederhana ya sahabat YouTube, yaitu dengan memainkan menteri. Nah, dengan memainkan menteri itu kunci jawabannya ya sahabat YouTube. Tapi menteri melangkahnya kemana ya? Nah, bukan ke sini atau ke sini atau skak di sini ya, tetapi menteri itu melangkah ke H7. Nah, seperti itu. Perhatikan buah ini baik-baik ya sahabat YouTube. Kenapa menteri harus melangkah ke H7? Ini untuk memberikan ruang gerak yang leluasa kepada menteri. Ya, kita lihat ya. Apabila pembelaan buah hitam adalah raja masuk ke sini, ya kan, sahabat itu masuk ke situ, maka langkah kedua putih menteri itu ke B7. Nah, tentunya pion ini tidak bisa masuk karena open ya sahabat YouTube, open skak. Nah, pion tidak bisa masuk, ada open skak. Nah, pembelaan hitam adalah raja kembali lagi ke tempat semula. Nah, kalau sudah kembali maka langkah ketiga putih adalah skak menteri di B1. Nah, itu alternatif pertama ya sahabat YouTube. Nah, itu kenapa tadi saya katakan bahwa menteri harus ke H7. Nah, ini untuk memberi ruang gerak yang leluasa kepada menteri untuk lebih bisa bergerak ya, agar bisa melakukan skak terhadap raja hitam. Nah, jadi itu cara pertama, alternatif pertama. Apabila raja menteri di H7 dan raja masuk, maka langkah kedua menteri adalah di B7. Nah, tentu tidak ada jalan lain buah hitam kecuali raja kembali ke tempat semula di G1, maka langkah ketiga adalah skak di B1. Nah, kita lihat alternatif berikutnya pembelaan daripada buah hitam. Nah, apabila langkah pertama menteri di H7 dan ini masuk ya menjadi kuda ya, buah hitam tidak mainkan raja tapi masukkan pion menjadi kuda. Nah, langkah kedua dari buah hitam buah putih adalah skak dengan gajah di situ ya, di F3, di E3 maaf, di E3 skak. Nah, ini raja tidak bisa kemana-mana kecuali ditutup dengan kuda, dan kalau ditutup dengan kuda maka skak dan mati ya seperti itu, raja tidak bisa lari, skak mati ya. Nah, kita coba alternatif yang lain. Misalnya langkah pertama menteri di H7, langkah kedua tapi ganti dengan menteri seperti itu, maka lebih cepat lagi langkah kedua skak ya, dan langsung mati seperti itu ya. Jadi kunci jawaban adalah dari problem ini adalah langkah pertama adalah menteri ya. Nah, raja lari masuk, menterinya ke B7, tidak ada jalan raja kecuali kembali skak mati. Oke, yang berikut menteri ke H7, ini masuk ganti kuda, maka langkah kedua skak tutup kuda, langkah ketiga skak. Oke. Nah, apabila masuk ganti menteri maka lebih cepat lagi ya, misalnya masuk ganti menteri seperti itu, maka dua langkah langsung mati. Nah, demikian sahabat YouTube, problem catur dari jawaban dari problem catur ini pernah saya posting di video sebelumnya problemnya ini. Nah, semoga problem catur ini atau permainan ini dapat menghibur kita semua. Ini tidak ada maksud lain kecuali hanya pengen menghibur kita ya.
Dan seperti biasa di akhir video sahabat YouTube, saya akan memberi lagi satu problem catur kepada sahabat YouTube. Silakan sahabat YouTube untuk memecahkan kunci jawabannya ya. Dan kalau sudah menemukan kunci jawabannya, bisa di share di kolom komentar di video ini. Demikian dan terima kasih. Inilah problem catur 3 langkah yang berikutnya. Nah, ini ya boleh saya katakan bahwa problem ini memang agak mudah ya, tidak terlalu susah amat ya. Nah, ini perhatikan baik-baik problemnya. Nah, ini aturannya masih sama sahabat YouTube. Dalam 3 langkah dilakukan oleh buah putih, maka buah hitam, raja hitam harus mati, dan arah pion putih itu ke atas ya sahabat YouTube. Pion putih ke atas dan arah pion hitamnya ke bawah. Nah, saya akan menyebutkan notasi angkanya ya, supaya yang tunanetra juga bisa berpartisipasi dalam permainan ini. Nah, untuk buah putih ini ada kuda di A4, ada raja di B4, ada pion di C5, ada pion juga di F4, ada kuda di G7. Sementara untuk buah hitam ada pion di A7, ada gajah di C6, dan ada raja di D5, ada pion di D3, ada pion di E4, ada pion di E4, ada benteng di F6, ada kuda di G4, dan ada menteri di H8. Nah, tadi saya agak lupa menyebutkan untuk buah putih ada menteri juga di C7. Nah, ini problem caturnya ya sahabat YouTube. Silakan sahabat YouTube untuk pecahkan problem ini di rumah, dan kalau sudah menemukan kunci jawaban boleh di share di video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.